Suatu hari, di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian, nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Hei kamu, beri hormat kepada I. Kalau tidak, your house dan si sejak akan menjadi milik kami. Baik Tuan, aku akan tunduk kepadamu. Nice. Kelly, ambilkan dia sebangku. Baik James. Aku punya pertanyaan. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuanku Imam Bonjol. Hei, siapa dia? I shot the wristband here. Ini sebab untuk kamu. I think ada dua golongan yang bisa kita manfaatkan. Good job, Kelly. Di tempat lain, tuanku Imam Bonjol dan Sumi sedang berjalan berkunjungan mereka penduduk sedang bermain judi. dan bertemu kaum adat. Hah, awak menang lagi. Hah, Datuk, kau memang hebat. Hei kalian, hentikan permainan itu. Kenapa harus diberhentikan? Ini adalah tradisi kami. Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang permainan judi untuk dimainkan. Berhenti kini. Berhenti atau Tuhan akan melaknat kalian. Ah, tidak. Apa ya kalian? Jika hanya untuk melarang kami. Baiklah, kami akan pai dan tidak akan memaksakan kalian. Baiklah, jika itu keinginan kalian. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Sumi. Hello, kompadri. Ya Tuan, ada yang bisa bantu? I singgah ke sini hanya untuk mengatakan suatu hal tentang kaum adat. Ada apa dengan kaum adat sehingga Tuan singgah kamar? Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit dari kaum adat? Mereka bisa melakukan cara apa saja agar kaum kalian dicap buruk oleh semua orang. Benarkah itu Tuan? Jika kamu tidak percaya, ambil uang ini. Tidak apa Tuan, awak percaya kepada Tuan. Sudah, I pergi dulu. Good afternoon. Good afternoon. Terima kasih Tuan, hati-hati di jalan. Berani betul mereka mengatakan tentang kaum kami. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Setelah mendengar itu, hati kaum tersebut berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut. Hermi dan Dewi bertemu saat mereka berjalan. Kok maksud kalian menghancurkan nama elok kaum kami? Apa? Bukannya penduduk kalian yang menggosip yang indah baik terhadap penduduk kami. Aloko. Kalian yang alok menghina kaum kami. Awak akan mengadukan kepada Imam Bonjol jika kalian telah menghancurkan kaum kami. Baiklah, jika itu yang akan kau laporkan ke Imam Bonjol, awak akan mengadukanmu pada pemimpin kami. Kaum Padri dan kaum adat sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun, dalam peperangan ini, kaum Padri mengalami kemenangan di mana-mana, hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Datuk, kita tidak usah berperang hanya untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan elok-elok. Apakah awak takut jika kita berperang? Awak tidak takut, tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan elok-elok. Mana kecek kangkung. Pun terjadi di antara kaum Padri dan kaum adat. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore, Tuan James. Ya. Selamat sore, Datuk Didi. Ada perlu apa Anda jauh-jauh datang kemari? Anda Belanda membantu kaum kami melawan kaum Padri. Keuntungan apa untuk I bila I membantu? Kita bisa membuat perjanjian. Perjanjian apa yang dimaksud Datuk? Jika kita menang, kita bisa bagi dua tanah Minangkabau. Datuk yang sombong ini so stupid. Besok pagi, kita akan membuat perjanjian dengan Imam Bonjol. Alright, akan kutunggu besok pagi. Hahaha, akhirnya mereka meminta bantuanku.
Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kaum Padri, kemudian kaum adat untuk menguasai daerah ini. Hahaha. Datuk, apa kau? Mengawang kau mengajak orang Belanda itu kemari? Awak pikir kau butuh pembicaraan untuk menyelesaikan masalahnya? Awak nak pernah cek bantuan tu? Kita bisa mengecek elok-elok permasalahan ini tanpa harus mengajak orang itu ke dalam pertemuan itu. Get out! Apakah kalian tidak ingin bersatu? Bertele-tele Sergeant. Awak hanya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut yang dinamakan perjanjian massal. Sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Berpisah seperti ini, Datuk. Bukankah kita ini sama? Sama, jelas kita berbeda. Awak dengan cerita nenek moyang awak dan kau dengan cerita omong kosong kau. Kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan. Terserah kau, Imam. Yang penting awak telah menyetujui perjanjian ini. Batas kaum adat sudah ditentukan. Awak harap ini memang yang terbaik untuk kaum adat. Tapi siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort van den Kapellen dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda juga melakukan tindakan kejam pada penduduk Minangkabau, yaitu dipaksa kerja. Datuk Didi melewati perbatasan untuk menemui Imam Bonjol. Awak menyesal telah mengikuti perjanjian itu. Kini, baksa kaumku sering mengadu bahwa Belanda sering memaksa mereka untuk bekerja keras. Sekarang kau cak lihatkan apa yang Belanda lakukan kepada penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tapi kau tak pernah menyadarinya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Awak percaya awak melihatnya, dan maafkan awak telah percaya kepada mereka. Kini kita hanya bisa mengusirnya, tapi baik caranya. Mari sekarang kita usir orang Belanda tersebut. Sekarang kau kumpulkan kasada pengikutmu. Baik, kita bisa bertemu di dekat peristirahatan Belanda. Awak akan membawa pasukan awak. Jika kita kalah, jangan sampai kita tertangkap Belanda. Sebisa mungkin kita lari. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan dari kedua golongan tersebut. Apakah semua orang sudah berkumpul? sudah. Apakah kalian semua siap? Siap. Ayo serang! Serang. Tuan, kita diserang. Sebaiknya kita kabur sebelum mereka membunuh kita. Kau ikut denganku. Setelah lama bersembunyi, James pun meminta bantuan dari pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Lapor, saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan. Karena tim telah gugur melawan rakyat Sumatera. Baik, kembalilah malam ini. Kita akan ke Sumatera dan membawa pasukan yang akan ikut bersamamu. Tuan, Kami telah membawa pasukan bantuan dari Pulau Jawa. Bagus, besok kita akan menyerang kedua kaum itu tanpa ampun. perang pun terjadi kembali. Setelah mendapatkan bantuan dari pihak Belanda, dari Pulau Jawa Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi, Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupu untuk berunding. Tapi pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu Otak, Minasaha, dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864. Dimakamkan di Minasaha dan Pulau Sumatera Barat, Minangkabau menjadi milik Belanda.